Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Novelia, kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku memulai bacaan ini seraya meminta barokah dengan menyebut seluruh nama Allah. Meminta barokah kepada Allah artinya meminta tambahan dan peningkatan amal kebaikan dan pahalanya. Barokah adalah milik Allah. Allah memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah di antara sekian banyak Asmaul Husna yang dimilikinya. Maknanya adalah Allah memiliki kasih sayang yang begitu luas dan agung. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Akan tetapi, Allah hanya melimpahkan rahmatnya yang sempurna kepada hamba-hamba yang bertakwa dan mengikuti ajaran para nabi dan rasul. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat yang mutlak, yaitu rahmat yang akan mengantar mereka menuju kebahagiaan yang abadi. Adapun orang yang tidak bertakwa dan tidak mengikuti ajaran Nabi, maka dia akan terhalangi mendapatkan rahmat yang sempurna ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala bagi puji Allah, Rabb seluruh alam. Makna alhamdu adalah pujian kepada Allah karena sifat-sifat kesempurnaannya dan juga karena perbuatan-perbuatannya yang tidak pernah lepas dari sifat memberikan karunia atau menegakkan keadilan. Perbuatan Allah senantiasa mengandung hikmat yang sempurna. Pujian yang diberikan oleh seorang hamba akan semakin bertambah sempurna apabila diiringi dengan rasa cinta dan ketundukan dalam dirinya kepada Allah. Karena pujian semata yang tidak disertai dengan rasa cinta dan ketundukan bukanlah pujian yang sempurna. Makna dari kata Rob adalah murabbi, yang mentarbiyah, pembimbing, dan pemelihara. Allah lah zat yang memelihara seluruh alam dengan berbagai macam bentuk tarbiyah. Allah lah yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, memberikan nikmat kepada mereka, baik nikmat lahir maupun batin. Inilah bentuk tarbiyah umum yang meliputi seluruh makhluk yang baik maupun yang jahat. Adapun tarbiyah yang khusus hanya diberikan Allah kepada Nabi dan pengikut-pengikut mereka. Di samping tarbiyah yang umum, Allah juga memberikan kepada mereka tarbiyah yang khusus, yaitu dengan membimbing keimanan mereka dan menyempurnakannya. Selain itu, Allah juga menolong mereka dengan menyingkirkan segala macam penghalang dan rintangan yang akan menjauhkan mereka dari kebaikan dan kebahagiaan mereka yang abadi. Allah memberikan kepada mereka berbagai kemudahan dan menjaga mereka dari hal-hal yang dibenci oleh syariat. Makna ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah nama Allah, sebagaimana diyakini Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah memiliki nama-nama yang terindah. Allah Ta'ala berfirman, milik Allah nama-nama yang terindah, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebutnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Setiap nama Allah mengandung sifat, oleh sebab itu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keimanan kepada Allah. Makna ayat ketiga, Malik Yaumiddin, yang menguasai pada hari pembalasan. Malik adalah zat yang memiliki kekuasaan atau penguasaan. Penguasaan itu berhak untuk memerintah dan melarang orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dia juga yang berhak untuk mengganjar pahala atau menjatuhkan hukuman kepada mereka. Dialah yang berkuasa untuk mengatur segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya menurut kehendaknya sendiri. Yaumiddin adalah hari kiamat, disebut hari pembalasan karena pada saat itu seluruh umat manusia akan menerima balasan amal baik maupun buruk yang mereka dikerjakan waktu di dunia. Pada hari itulah tampak mereka sangat jelas bagi manusia kemahakuasaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Pada saat itu akan tampak sekali kesempurnaan dari sifat adil dan hikmah yang dimiliki Allah. Pada saat itu seluruh raja dan penguasa yang dahulunya berkuasa di alam dunia sudah turun dari jabatannya, hanya tinggal Allah sajalah yang berkuasa. Pada saat itu semuanya setara, baik rakyat maupun rajanya, budak maupun orang merdeka. Mereka semua tunduk di bawah kemuliaan dan kebesarannya. Mereka semua senantiasa
senantiasa menantikan pembalasan yang akan diberikan olehnya. Mereka sangat mengharapkan pahala kebaikan darinya, dan mereka sungguh sangat khawatir terhadap siksa dan hukuman yang dijatuhkan olehnya. Oleh karena itu, di dalam ayat ini, hari pembalasan itu disebutkan secara khusus. Allah adalah penguasa hari pembalasan, meskipun sebenarnya Allah juga adalah penguasa atas seluruh hari yang ada. Allah tidak hanya berkuasa atas hari kiamat atau hari pembalasan saja. Makna ayat keempat, iya karena na'budu iya karena nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Kami hanya menunjukkan ibadah dan isti'anah permintaan tolong kepadamu. Di dalam ayat ini, objek kalimat yaitu iyaka diletakkan di depan, padahal asalnya adalah na'buduka yang artinya kami menyembahmu. Dengan mendahulukan objek kalimat yang seharusnya di belakang, menunjukkan adanya pembatasan dan pengkhususan. Artinya, ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak boleh menunjukkan ibadah kepada selainnya. Sehingga, makna dari ayat ini adalah kami menyembahmu dan kami tidak menyembah selainmu. Kami meminta tolong kepadamu dan kami tidak meminta tolong kepada selainmu. Makna ayat kelima, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah, bimbinglah dan berikanlah taufik kepada kami untuk meneliti siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang terang dan jelas serta menghantarkan orang yang berjalan di atas untuk sampai kepada Allah dan berhasil menggapai surganya. Hakikat jalan lurus siratal mustaqim adalah memahami kebenaran dan mengamalkannya. Oleh karena itu, ya Allah, tunjukilah kami jalan menuju jalan tersebut, dan ketika kami berjalan di atasnya, yang dimaksud dengan hidayah menuju jalan lurus yaitu hidayah supaya bisa memeluk erat-erat agama Islam dan meninggalkan seluruh agama yang lain. Adapun hidayah di atas jalan lurus ialah hidayah untuk bisa memahami dan mengamalkan rincian-rincian ajaran Islam. Dengan begitu, doa ini merupakan salah satu doa yang paling lengkap dan merangkum berbagai macam kebaikan dan manfaat bagi diri seorang hamba. Oleh sebab itulah, setiap insan wajib membacakan doa ini di setiap rakaat sholat yang dilakukan, tidak lain dan tidak bukan karena memang hamba begitu membutuhkan doa ini. Makna ayat ke-6, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Siapakah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa mereka ini adalah para nabi, orang-orang sidik atau jujur dan benar, para pejuang Islam yang mati syahid dan orang-orang soleh. Termasuk di dalam cakupan ungkapan orang yang diberi nikmat ialah setiap orang yang diberi anugerah keimanan kepada Allah Ta'ala, mengenalnya dengan baik, mengetahui apa saja yang dicintainya, mengerti apa saja yang dimurkainya. Selain itu, dia juga mendapatkan taufik untuk melakukan hal-hal yang dicintai tersebut dan meninggalkan hal-hal yang membuat Allah murka. Jalan inilah yang akan mengantarkan hamba menggapai keridhaan Allah Ta'ala. Inilah jalan Islam, Islam yang ditegakkan di atas landasan iman, ilmu, amal, dan disertai dengan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik dan kemaksiatan. Sehingga dengan ayat ini kita kembali tersadar bahwa Islam yang kita peluk selama ini merupakan anugerah nikmat dari Allah Ta'ala, dan untuk bisa menjalani Islam dengan baik, maka kita pun sangat membutuhkan sosok teladan yang bisa jadikan panutan. Makna ayat ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Orang yang dimurkai adalah orang yang sudah mengetahui kebenaran akan tetapi tidak mau mengamalkannya. Contohnya adalah kaum Yahudi dan semacamnya. Sedangkan orang yang tersesat adalah orang yang tidak mengamalkan kebenaran gara-gara kebodohan dan kesesatan mereka. Contohnya adalah orang-orang Nasrani dan semacamnya. Sehingga di dalam ayat ini tersimpan motivasi dan dorongan kepada kita supaya menempuh jalan kaum yang soleh. Ayat ini juga memperingatkan kepada kita untuk menjauhi jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat dan menyimpang. Kesimpulan isi surat. Surat yang demikian ringkas ini sesungguhnya telah merangkum berbagai pelajaran yang tidak terangkum secara terpadu di dalam surat-surat yang lain. Di dalam Al-Quran, surat ini mengandung intisari ketiga macam tauhid. Di dalam penggalan ayat Rabbil Alamin terkandung makna tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatannya, seperti mencipta, memberi rezeki, dan lain sebagainya. Di dalam kata Allah dan iyyaka na'budu terkandung makna tauhid uluhiyah.
Tauhid uluhiyah adalah mengesankan Allah dalam bentuk beribadah hanya kepadanya. Demikian juga di dalam penggalan ayat Alhamdu terkandung makna tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah mengesankan Allah dengan hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah telah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.